Cerita berawal dengan memperlihatkan seorang wanita yang datang ke galeri. Di sana ia melihat lukisan wajahnya yang dibuat orang lain, di mana karya itu baru saja memenangkan kontes di galeri tersebut. Pihak galeri sengaja memanggil An Miso karena dia merupakan teman dekat Ha-eun sewaktu kecil. Bahkan Ha-eun membuat blog yang berisi tentang perjalanan mereka berdua selama 14 tahun. Namun Miso berkata sekarang mereka sudah tidak dekat dan sudah hilang kontak beberapa waktu lalu. Kemudian kita kembali ke saat-saat pertemanan mereka berawal. Saat itu, Miso diantar oleh ibunya ke sekolah barunya. Tapi tiba-tiba, Miso berlari keluar kelas sembari dikejar ibunya. Beberapa waktu kemudian, Ha-eun membawakan tas Miso yang tertinggal di kelas. Itulah pertama kalinya mereka saling mengenal. Dan pertama kali, Miso mengajarkan Ha-eun untuk mengatasi rasa takut akan ketinggian. Kemudian Ha-eun mengajak Miso ke rumahnya. Mereka juga membawa seekor kucing yang mereka temukan terlantar di jalanan. Setelah kunjungan itu, ibu Miso menjemputnya. By the way, alasan Miso kabur dari sekolah karena dia bosan terus-menerus pindah sekolah. Bahkan dalam tahun ini dia sudah 3 kali pindah. Hal itu karena ibunya terus berpindah kota. Keesokan harinya, Miso datang lagi ke rumah Ha-eun. Dari kecil Ha-eun punya bakat dalam melukis. Ya, walaupun ayahnya sering berkata untuk tidak bercita-cita menjadi seniman, karena menurutnya seniman sulit mencari uang. Hari itu Ha-eun juga mengajarkan Miso melukis. Namun sepertinya ia tidak berbakat sama sekali. 이게 고양이야? 어디가 위야? Suatu hari, ibu Miso harus kembali ke Seoul. Namun Miso memilih untuk tinggal bersama keluarga Ha-eun di Jeju dan berpisah dengan ibunya. Sejak saat itu hubungan mereka semakin dekat, bahkan sudah seperti kakak adik. Miso sering ikut kelas melukis, walaupun seringkali gambarnya sangat berbeda dengan lukisan aslinya. Ketika remaja, Miso tidak tinggal dengan keluarga Ha-eun. Dia memilih untuk tinggal sendiri di daerah pinggiran kota. Biasanya dia mampir ke rumah Ha-eun untuk makan malam, kemudian dia kembali ke rumahnya bersama Ha-eun. Di pagi harinya, Miso mengajaknya mencari sarapan dan mereka pergi ke sebuah resort yang sudah bangkrut. Tapi ternyata di sana Miso menyiapkan kejutan untuknya karena rupanya hari ini merupakan hari ulang tahun Ha-eun. Ia juga memberi hadiah, yaitu sepasang anting yang berinisial namanya. Saat itu juga Ha-eun bercerita bahwa sebelumnya ia bertemu seorang pria dari SMA lain dan Ha-eun merasa tertarik dengan pria itu. Hingga suatu waktu, Miso sengaja datang ke sekolah untuk menemui pria yang disukai Ha-eun. Di sana ia mengingatkan pria itu bahwa ada gadis yang suka padanya, dan Miso mengingatkan agar bersikap baik pada gadis tersebut. Beberapa waktu kemudian, diadakan acara kencan buta, di mana salah satu pesertanya adalah Ha-eun, dan juga pria yang disukainya, yaitu Jinwoo. Permainan pun dimulai, di mana masing-masing peserta akan memilih orang yang dia sukai. Seperti Ha-eun yang memilih Jinwoo, dan Jinwoo juga memilih Ha-eun. Lalu mereka duduk di satu meja untuk saling mengenal satu sama lain. Di sana Ha-eun menyampaikan kalau dia ingin menggambar wajah Jinwoo. Karena saat ia menggambar seseorang, dia bisa mengetahui bagaimana perasaannya pada orang itu. Hingga Ha-eun pun memulai gambarnya. Gambar yang bisa dibilang sangat mirip dengan aslinya. Dan dari sana Ha-eun menyatakan bahwa ia memang menyukai Jinwoo. Di tahun 2004, Ha-eun dan Miso sudah lulus SMA. Sekarang Miso bekerja menjadi pelayan di sebuah klub. Dan Ha-eun menjadi pengunjung tetap klub tersebut. Yang kali itu dia membawa Jinwoo bersamanya. Pernah suatu waktu di akhir pekan, mereka bertiga pergi berlibur. Saat itu mereka berniat untuk berdoa, tapi perjalanan ke sana harus menyusuri hutan dan karena tidak biasa, kaki Ha-eun terluka. Melihat hal itu, Miso berinisiatif untuk pergi sendiri dan akan mewakilkan doa mereka berdua. Tapi Ha-eun yang khawatir meminta Jinwoo untuk menyusulnya. Hingga tibalah mereka di lokasi. Selama di sana, Jinwoo terus memperhatikan Miso. Jinwoo juga menunjukkan kalungnya yang ia percaya sebagai jimat yang membuatnya tetap hidup. Karena penasaran, Miso melihat kalung itu dari dekat dan tanpa sengaja mereka saling bertatapan.
Entah apa yang terjadi kemudian, namun ketika mereka keluar, Haeun sudah berada di bibir gua. Seketika keadaan tiba-tiba berubah. Haeun melihat Miso yang awalnya sangat ceria, sekarang terlihat berbeda. Suatu hari, Miso tiba-tiba memutuskan untuk pergi ke Seoul menemui ibunya. Kepergian tiba-tiba Miso itu sempat membuat Haeun bingung, karena sebelumnya Miso berkata kalau ia akan tetap tinggal di Jeju bersama Haeun. Ketika Miso hendak pergi, tanpa ia sadar kalung yang ia kenakan terlihat oleh Haeun. Dan Haeun tentu tahu kalau itu adalah kalung milik kekasihnya. Miso baru sadar akan hal itu ketika melihat Haeun terdiam dan raut wajahnya berubah. Lalu kita beralih ke surat yang dikirim Miso untuk Haeun di tahun 2006, di mana saat itu Miso baru pindah ke rumah kontrakan barunya. Sekarang ia masih bekerja di klub malam, tapi klub yang berbeda. Haeun yang mendapat surat itu merasa sangat bahagia, di mana saat ini dia mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Tapi ia belum tahu mau mengambil jurusan apa, karena ayahnya dan Jinwoo ingin Haeun menjadi guru. Sampai saat ini, Miso juga masih mengikuti kelas melukis. Instruktur di sana sering memuji gambarnya yang katanya unik dan punya karakter. Seperti Miso yang mengkhianati temannya, dia juga pernah mendapat perlakuan yang sama dari teman kerjanya. Miso berkeinginan untuk bisa pergi keliling dunia sambil melukis. Hingga akhirnya keinginannya terwujud. Dan saat itu dia sedang dalam perjalanan menuju Moskow. Ya, walaupun perjalanan itu tidak bisa dibilang sebagai liburan, melainkan ia bekerja sambil keliling dunia. Dunia yang dijalani Miso sangat berbeda jauh dari dunia Haeun. Bisa dibilang dunia Miso begitu keras dan banyak perjuangan yang harus ia lalui. Hari itu juga Miso mendapat kabar duka, yaitu kepergian ibunya. Sedangkan di sisi lain, Haeun juga ditinggal kekasihnya yang ingin melanjutkan kuliahnya di Seoul. Tapi hari itu tidak menjadi kesedihan sepenuhnya bagi Haeun, karena ternyata sahabatnya tiba-tiba datang mengunjunginya. Miso juga membawa oleh-oleh dari Moskow untuk kedua orang tua angkatnya, dan foto-foto Danau Baikal untuk Haeun. Suatu waktu, Miso mengajak Haeun liburan ke Busan. Perjalanan itu sangat berkesan bagi Haeun, karena itu merupakan pertama kalinya ia datang ke Busan. Haeun pun membalas kebaikan Miso dengan mentraktirnya menginap di hotel mewah. Tapi saat di sana, ia melihat kalung Jinwoo ada di dalam tas Miso. Kemudian Haeun juga mentraktir Miso makan di restoran mewah. Di sana Miso menunjukkan bagaimana ia bisa mudah akrab dengan orang lain dan dengan gampang bisa mendapat anggur mahal secara gratis. Tapi Haeun sama sekali tidak suka melihatnya karena ia merasa Miso seperti mengemis pada orang kaya hanya untuk mendapat sebotol minuman. Namun begitulah hidup Miso yang tidak bisa Haeun pahami, di mana ia menjalani kehidupan yang sangat keras dan harus berjuang sekuat tenaga agar perutnya bisa terisi. Di tengah perbincangan, tiba-tiba Jinwoo menghubungi Haeun. Melihat hal itu, Miso tiba-tiba ingin pergi karena beralasan agar Haeun dan Jinwoo bisa berbicara sepuasnya. Namun perilaku itu membuat Haeun semakin curiga. Ada hubungan apa sebenarnya antara Jinwoo dan Miso? Yang alhasil, liburan mereka kali itu dan untuk pertama kalinya tidak berjalan baik. Bahkan di malam harinya, Miso juga memutuskan untuk pergi. Dan itulah pertemuan terakhir mereka di tahun itu. Lalu kita pergi ke tahun 2012. Saat itu Miso sudah menjadi konsultan penjualan di sebuah perusahaan. Tanpa sengaja ia bertemu Jinwoo yang kebetulan ada di sana. Mereka pun mulai bercerita tentang kegiatan masing-masing, di mana sekarang Haeun menjadi guru sekolah di dekat rumahnya. Sementara Jinwoo sekarang sedang belajar untuk ujian menjadi dokter. Sejak liburan terakhir itu, mereka berdua tidak saling berkomunikasi. Bahkan Miso sengaja mengganti akun media sosialnya, yang kali itu berhasil ditemukan Haeun. Dan ia melihat kalau Miso ternyata sedang dekat dengan bos di perusahaan tempat ia bekerja. Dan rencananya ia akan pindah ke Kanada tahun depan. Baru saja ia mengatakan soal rencananya, tiba-tiba ia melihat polisi mendatangi kantor itu. Setelah kejadian itu, Miso terlihat sangat depresi dan Jinwoo membawanya ke apartemennya. Tapi saat tiba di sana, ia melihat Haeun yang tiba-tiba datang ke apartemen Jinwoo. Di sana Miso pun menjelaskan bahwa kekasihnya baru saja bunuh diri setelah menghabiskan semua uang Miso.
Jadi dia diusir dari kamarnya, dan karena tidak ada biaya, Miso memutuskan untuk tinggal bersama Jinwoo. Namun tetap saja, hal itu tidak bisa dibenarkan karena mereka tinggal bersama tanpa sepengetahuan Ha-eun. Dan Ha-eun juga melihat banyak barang-barang pribadi Miso yang tercecer di mana-mana. Miso pun menyadari kesalahannya, walaupun ia berkata bahwa mereka tidak pernah tidur bareng. Tapi mungkin perkataan itu tidak bisa dipercaya oleh Ha-eun, apalagi ia melihat kalung Jinwoo yang selalu Miso pakai. Seketika hubungan mereka rusak lagi, dan lagi-lagi akibat ulah Miso. Hubungan Ha-eun dan Jinwoo juga ikut rusak, yang pasti sedikit banyak pasti karena kesalahan Miso. Beberapa waktu setelah Ha-eun berlalu, Miso mengembalikan kalung pemberian Jinwoo dan mengucapkan terima kasih. Lalu kita kembali sebentar ke saat-saat itu, di mana ternyata saat itu mereka belum melakukannya. Dan Miso berkata bahwa ingin meminjam kalung yang Jinwoo percaya bisa memberikannya hidup. Karena Miso juga ingin jimat itu agar ia bisa hidup sampai usia 27 tahun. 1 bulan setelah insiden, Jinwoo datang menemui Ha-eun. Di sana ia sudah memutuskan bahwa akan tetap berada di Jeju bersama Ha-eun, sekalian untuk menebus kesalahannya. Hari itu juga, Jinwoo memutuskan untuk melamar Ha-eun. Setelah ujian dokter Jinwoo selesai, mereka memutuskan untuk menikah dan tinggal di rumah pemberian orang tua Jinwoo di Jeju. Mereka juga sudah saling mengenal secara mendalam, di mana Ha-eun mengakui kalau sebenarnya ia tidak ingin menjadi guru, melainkan menjadi seniman. Jinwoo mengakui bahwa gambar yang dibuat Ha-eun memang sangat bagus, tapi ia ingin agar Ha-eun tetap menjadi guru dan menjadikan keterampilan melukisnya hanya sebagai hobi. Hingga tibalah hari pernikahan mereka. Di hari bahagia itu, entah mengapa tidak terlihat raut bahagia di wajah Ha-eun. Bahkan saat acara masih berlangsung, Ha-eun memutuskan untuk pergi. Ha-eun kemudian kembali ke rumah keluarganya, tapi tidak untuk waktu yang lama. Karena beberapa waktu setelahnya, ia memutuskan untuk pergi dari Jeju dan menjalani kehidupan sesuai keinginannya, bukan keinginan ayahnya ataupun Jinwoo. Ibunya memang kecewa, tapi ia bisa memahami. Karena menurutnya Tuhan menciptakan wajah setiap orang berbeda-beda bukan tanpa alasan, melainkan karena setiap manusia ditakdirkan menjalani kehidupan dan keinginan yang berbeda-beda. Hingga ia tiba di Seoul, dan kali itu ia mengunjungi bekas rumah Miso, dan Ha-eun memutuskan untuk tinggal di sana. Untuk mengatasi kesepiannya, dia melanjutkan bakat melukisnya dengan menggambar wajah orang yang paling ia rindukan. Hingga suatu hari, mereka bertemu lagi. Lalu Miso mengajaknya ke rumah sewa barunya. Di sana ia tinggal bertiga bersama kedua temannya. Tidak seperti perpisahan-perpisahan sebelumnya. Perpisahan kali itu mereka tidak bertengkar. Bahkan Ha-eun memberikan hadiah perpisahan untuk Miso. Kali ini giliran Ha-eun yang berkeliling dunia sambil melukis. Dia juga sempat datang ke Danau Baikal. Miso sering mendapat surat yang berisi cerita tentang petualangan Ha-eun. Yang saat ia membaca suratnya, tiba-tiba Jinwoo datang ke kantornya. Tujuan Jinwoo menemuinya adalah ia ingin tahu di mana keberadaan Ha-eun saat ini. Karena ia masih bertanya-tanya apa maksud kepergian Ha-eun saat acara pernikahan mereka. Saat itu juga pertama kali Jinwoo tahu bahwa Miso sudah memiliki putri yang bernama An Ha-eun. Tapi ternyata itu bukan anak Miso, melainkan anak Jinwoo dan Ha-eun. Di mana waktu Ha-eun menemui Miso, saat itu dia dalam keadaan hamil. Ha-eun sengaja tidak memberitahu Jinwoo. Lalu alasannya lari saat hari pernikahan karena khawatir kalau Jinwoo tidak menjadikannya satu-satunya wanita yang ia cintai. Sekarang ia juga mengerti bagaimana perasaan Miso yang menjalani hidupnya yang keras dan penuh perjuangan. Untuk menghargai persahabatan mereka, Ha-eun sengaja memberi nama putrinya dengan nama depan Miso. Setelah bayi itu lahir, Miso mendapat telepon dari Ha-eun yang berkata ingin melanjutkan perjalanannya menjelajah dunia. Sebelumnya Miso pernah berjanji bahwa setelah bayi itu lahir, dia mengizinkan Ha-eun untuk melakukan apa saja dan pergi kemana saja. Dia melakukan itu untuk menebus kesalahannya di masa lalu. Tapi Ha-eun berpesan untuk merahasiakan kepergiannya. Jadi Ha-eun sengaja memalsukan keberadaannya dan membuat seolah-olah dia mati akibat kehilangan darah setelah melahirkan. Dan Miso akan berpura-pura bahwa kejadian itu memang benar terjadi. Miso juga menulis di surat kematian Ha-eun bahwa usianya saat itu 27 tahun.
tepat seperti keinginan Miso yang ingin hidup sampai usia 27 tahun. Itu terakhir kalinya mereka bertemu. Sejak saat itu, Miso tidak tahu kemana Haeun pergi. Sebelum pergi, Haeun sempat berpesan, jika Jinwoo menemui putrinya, maka dia harus bersikap seperti orang asing, bukan sebagai ayahnya. Beberapa waktu setelah Haeun pergi, kucing peliharaannya juga menyusul kepergiannya. Ibunya juga memberikan alamat rumah yang pernah Haeun tempati, yang dimana itu adalah bekas kamar Miso sendiri. Di sana Miso melihat banyak kenangan tentang perjalanan persahabatan mereka, mulai dari gambar-gambar lamanya hingga cerita tentang perjalanan itu yang tertulis di blog pribadinya. Dan ada satu barang yang sangat penting dan sangat berharga bagi Haeun, yaitu lukisan wajah sahabat terbaiknya. Namun lukisan itu belum selesai dan Miso yang melanjutkan karya tersebut. Dan sekarang ia baru paham bagaimana lukisan Haeun bisa sangat bagus, karena saat menggambar ia selalu melibatkan perasaannya. Sekarang lukisan itu dipajang di galeri. Miso sekarang berperan sebagai manajer Haeun, dan orang-orang yang ada di pameran sampai sekarang belum tahu bahwa Miso yang menyelesaikan lukisan itu. Karena Miso selalu membuat lukisan atas nama Haeun, Miso juga menyelesaikan beberapa lukisan Haeun yang belum selesai, seperti lukisan ibunya, Jinwoo, dan juga kucing kesayangannya. Tapi selain beberapa lukisan itu, ada satu lukisan yang paling istimewa, yaitu lukisan sahabat terbaiknya. Di akhir film, kita melihat Haeun yang sedang berada di danau Baikal yang membeku. Sekarang Haeun merasakan bagaimana arti kebebasan yang pernah Miso rasakan, yaitu pergi ke tempat yang ingin ia datangi dan tinggal di tempat yang ia sukai. Ini seperti takdir yang tertukar, karena berkeliling dunia adalah keinginan Miso. Tapi begitulah persahabatan mereka. Seperti perkataan Haeun, bisa jadi kamu adalah aku dan aku adalah kamu, yang melanjutkan semua cita-cita yang belum kamu penuhi.